Bapak-bapak, ibu-ibu, cemaskan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, masih dalam surat Yunus. Seperti pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, di surat Yunus ini ada tema tentang beberapa kisah ringkas ya para nabi dan rasul. Kemarin tentang kisah Nuh. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kisah Musa, Nabi Musa dan Fir'aun. Dibuka dengan ayat 74. Tsumma ba'asna min ba'dihi. Kemudian kami mengutus min ba'dihi, dari sesudahnya. Sesudahnya ini sesudah siapa? Ini sesudah Nuh. Jadi kembalinya ke Nuh, karena ayat sebelumnya tentang Nuh. Kemudian kami mengutus setelah Nuh gitu. Jadi setelah Nuh itu rusulan, ada beberapa rasul. Sehingga Bapak Ibu kita sering mendengar rasul pertama itu Nuh, bukan Adam. Jadi rasul pertama itu Nuh. Ya, jadi bukan Adam. Kalau Adam itu ya disebut nabi, ya. Jadi nabi pertama atau manusia pertama Adam, tapi kalau rasul pertamanya Nuh. Karena setelah Nuh itu kemudian kami utus ya beberapa beberapa rasul ila qaumihim, kepada kaum mereka. Jadi masing-masing kan ada kaumnya. Siapa contohnya beberapa rasul setelah Nabi Nuh? Tsumma ba'atsna min ba'di Nuhin rusulan ila qaumihim mislu Hud, seperti Nabi Hud. Nanti setelah Nabi Nuh itu ada Nabi Hud, Wassalih, Nabi Saleh, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Lut, dan Nabi Lut, wa Su'aib, dan Su'aib. Nah, itu contoh disebutkan beberapa nabi setelah Nuh itu ada Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Su'aib alaihimussalam. Yang mereka itu ketika diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti. Ya. Membawa bukti-bukti. Bukti di sini ayat maksudnya al-mu'jizat, dengan beberapa mukjizat. Ya, mukjizat itu berbeda dengan sihir. Jadi sesuatu kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk akal sendiri pun tidak bisa paham. Itu mukjizat. Kalau sihir itu hanya menipu saja, menipu mata. Sehingga nanti ketika kisahnya Nabi Musa, Fir'aun memanggil tukang sihirnya, nanti masing-masing tukang sihir melemparkan tali, melemparkan benda, jadi berubah jadi ular. Tapi ular itu kan hanya tipuan mata saja. Tapi kalau Nabi Musa ketika melemparkan tongkat betul-betul menjadi ular. Itu bukan sihir, tapi mukjizat yang memang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan setiap para nabi, para rasul yang mesti dibekali dengan bayinat, bukti-bukti, tanda-tanda kenabiannya. Ya, jadi harus jelas, karena nanti ada yang ngaku-ngaku jadi nabi. Mana buktinya? Jadi harus jelas. Buktinya nggak harus diuji forensik, nggak usah ya. Karena Allah sudah tahu ini mukjizatnya betul apa enggak. Fama kanu liyu'minu bima kaddabu bihi min qablu. Nah, tapi dari sekian kisah-kisah para nabi, para rasul, umat-umatnya itu tidak ada yang beriman. Ya. Kalaupun ada yang beriman, sedikit sekali yang beriman. Seperti kisah Nabi Nuh, sedikit sekali yang beriman, yang akhirnya semuanya ditenggelamkan dengan banjir besar. Hanya beberapa, ya, tidak banyak yang kemudian selamat ikut mau yang mengikuti Nuh. Mereka tidak beriman itu bima kaddabu bihi min qablu, disebabkan sebab tidak beriman itu karena kedustaan. Mereka mendustakan para nabi, para rasulnya min qablu, dari sebelumnya. Jadi sama ya, jadi mereka itu mendustakan. Fama kanat tilkal aqwam la tu'minu bima ja'athum bihi rusuluhum bisababi takdibihim.
Jadi setiap ada rasul, kaum-kaumnya itu kebanyakan mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya dengan ja'athum bihi rusuluhum yang dibawa oleh rasul-rasul mereka. Nah, min qablu dari sebelumnya, maksudnya min qablu sebelumnya itu ya min qabli bi'satir rusul, sebelum dibangkitkan rasul, wa takdibihim katakdibi qaumi Nuh, dan kedustaan mereka itu sama seperti dustanya kaum Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu menentang kenabiannya, maka umat yang lainnya pun sama menentang nabi-nabinya seperti pada saat Nabi Nuh. Kadzalika, yang demikian itu, natba'u ala qulubil mu'tadin, kami mengunci kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Jadi sesungguhnya hati mereka itu terkunci oleh perbuatannya mereka sendiri. Tapi karena mereka sudah berlebihan, sudah melampaui batas, ya maka Allah kunci saja sekalian. Dia sudah melampaui batas. Ya. Ai kama nakhtimu ala qulubiha ulain fala yu'minu bisababi takdibihim al-mutaqaddim. Jadi Allah mengunci hati mereka itu disebabkan karena kedustaan mereka. Mereka sudah mengunci dirinya sendiri. Kan begini, orang eh, belum apa-apa sudah anti, tidak mau mendengarkan pengajian, tidak mau mendengarkan ceramahnya. Jadi belum apa-apa, ya sudah anti dulu, tidak mau menerima pengajian itu. Jadi kan sama dengan dia sedang mengunci dirinya sendiri, menutup pintu ilmu kepada dirinya. Jadi Rasul menyampaikan apapun sudah ditutup hatinya untuk tidak mau mendengarkan perkataan para nabi dan para rasulnya. Ya sudah, kalau begitu dikunci saja oleh Allah. Karena pada dasarnya terkunci hati itu ya oleh ulah perbuatan mereka sendiri. Wa hadha indarus syadidi al-musyrikil Arab alladhi kaddabu sayyidar rusul wa khatamil anbiya. Menurut pengarang kitabnya, Dr. Robert Zuhaili mengatakan, ayat ini sebagai peringatan yang keras. Ya. Jadi ayat ini peringatan yang keras, yang dimaksud kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Kami kunci hati mereka yang melampaui batas. Ini peringatan yang keras yang ditujukan kepada orang-orang musyrik Arab yang mereka itu mendustakan ya, para rasul, dan wabil khusus ketika waktu akhir Arab itu berarti kepada khatamil anbiya, penutup para nabi. Maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fainahu idza kana qad asabal muqaddimina as-sabiqin al-adab. Karena sesungguhnya ya, mereka orang-orang yang mendustakan para nabi-nabi sebelumnya, asaba, dikenakan siksa, al-adab, as-sabiqin dulu. Jadi umat-umat sebelumnya ketika ada kaumnya yang mendustakan nabinya, Allah kirimkan adab. Maka ayat ini dibacakan pada masa Nabi untuk memberikan peringatan yang keras. Jadi jangan sampai sekali-kali kalian mendustakan nabi kalian. Karena jika demikian kami bisa mengirimkan adab sebagaimana umat-umat sebelumnya. Itu yang dimaksud andar, jadi peringatan. Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat 74. Kita bicara secara umum bahwa umat-umat terdahulu itu selalu mendustakan nabi dan rasulnya. Sekarang ayat 75 ini langsung masuk contoh kisah Nabi Musa dan Harun. Ayat 75, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun." Kami ya, telah mengutus min ba'dihim, setelah mereka itu setelah beberapa orang rasul. Ya. Siapa yang diutus oleh Allah? Musa wa Harun, dan Harun. Yang ini di dalam beberapa surat juga pernah kita jelaskan, ada kisah Musa dan kisah
Harun. Di dalam Al-Quran yang pernah kita jelaskan di surat yang berbeda, itu kisah Nabi Musa sepertinya lebih banyak dalam Al-Quran yang disebutkan dari dalam berbagai surat ya, seperti dalam surat Al-Baqarah juga ada kisah Nabi Musa dan beberapa surat yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan kembali ada satu kisah, kami telah mengutus beberapa orang rasul, diantaranya Musa dan Harun. Ini disebut dengan dua orang bersaudara. Yang satu, jadi saling melengkapi. Yang satu kuat, gagah. Yang satu lagi pandai bicara, jadi fasih bicaranya. Itu Harun. Nabi Musanya yang gagah, yang kuat. Nah, kedua orang ini diutus oleh Allah kepada satu kaum yang kebetulan di dalam kaum itu ada seseorang yang kita sebut dengan Fir'aun. Walaupun Fir'aun itu pernah kita jelaskan dan mengatakan itu namanya siapa? Ramses. Ramses pun Ramses II ya, atau Ramses III itu. Jadi sudah dari anaknya lagi dari Raja Ramses. Sehingga Fir'aun pun dikenal sebagai sebuah simbol. Jadi Fir'aun itu sampai sekarang bukan nama yang sebenarnya tapi simbol. Jadi istilahnya perlawanan. Jadi kepada sebuah tirani. Itu sebutnya Fir'aun. Jadi rezim Fir'aun, tirani Fir'aun. Nah, itu sebuah simbol ya sebagai perlawanan antara baik dan buruk. Nah, sama di sini di dalam Al-Quran sebutkan kata Fir'aun secara langsung ila Fir'aun. Nah, dalam beberapa keterangan yang dimaksud Fir'aun itu ya bukan Fir'aun nama yang sebenarnya tapi tanya Ramses itu ya kalau tidak salah lupa ya. Nah, Ramses II ya, ada Ramses II. Lalu Nabi Musa dikirim ke satu kaum ya, dan di situ ada Fir'aun wa malaihi dan para pendukungnya, para pengikutnya. Ini Fir'aun ini memang gagah sekali ya. Jadi punya kekuatan, punya pasukan yang pada saat itu memang tidak ada yang bisa menandingi kegagahan Fir'aun itu. Nanti punya beberapa orang khusus ya, kalau kita staf-stafnya, staf kepresidenan, ada nanti Haman kan, ada Haman itu juga menjadi istilahnya stafnya Fir'aun yang orang cerdas ya. Nah, sehingga istilah dalam itu kan ada 3 contoh sama-sama pada masa itu ada si Korun, ada Fir'aun, ada Haman. Jika Fir'aun punya jabatan sombong ya dia kafir ya. Kemudian si Haman pinter, cerdas, sombong ya kafir juga. Korun kaya, kemudian tidak beriman, sombong, kafir. Jadi contoh bahwa kekayaan, kemudian jabatan, kecerdasan atau ilmu bisa juga mengakibatkan kesombongan itu dengan diberikan contoh-contoh tersebut. Artinya ada yang seperti itu. Tapi yang berkebalikannya juga ada juga ya. Misalkan Nabi Sulaiman kaya, baik, masuk surga, itu kan kaya juga. Lalu kemudian yang cerdas juga semua para nabi kan ya cerdas. Nabi Muhammad kan fatonah, memiliki sifat cerdas. Jadi artinya bukan satu-satunya kebahagiaan itu karena sebab harta, karena kalau harta menjadi kebahagiaan, Korun juga ternyata masuk neraka atau diazab. Bi ayatina, lalu Nabi Musa dan Harun datang kepada Fir'aun dan para pengikutnya bi ayatina dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Di situ ada dialog. Maka dalam beberapa hal didahulukan dialog dulu. Ya. Di dalam menghadapi masalah itu dialog dulu, jangan kekerasan dulu, jangan fisik dulu. Ya. Ada sengketa tanah, tidak usah ngundang preman dulu. Ya. Kita dialog saja baik-baik dulu. Jadi Nabi Musa pun juga melakukan ini, ada dialognya dulu. Ya. Bi ayatina. Kalau di konflik perang itu ya ada mediasi dulu ya. Bagaimana supaya diupayakan jangan terjadi peperangan. Jadi fisik itu nomor terakhir, jangan sampai terjadi
kerusakan pada jiwa sehingga banyak yang terbunuh. Utamakan perdamaian dulu ya itu. Tetapi mereka fastakbaru, tetap sombong. Firaun ini sombong ketika didakwahi oleh Musa. Apalagi Firaun ini yang sering kita dengar kisahnya kan ayah angkatnya Musa. Nabi Musa itu kan anaknya. Kalau kita kan gini, cara logika kamu ini anak kemarin sore itu kamu yang ngangkat juga saya, sekarang ngelunjak malah nasihati saya. Kan kira-kira begitu. Jadi logikanya bisa diterima begitu memang. Umumnya sifat manusia kan begitu. Ya. Umumnya sifat manusia itu yang tua ingin dihormati oleh yang muda. Apalagi si yang mudanya itu dulu kamu masih kecil, ingusan, saya urus, saya sekolahkan sudah sukses, malah sekarang ngelunjak bla bla bla. Jadi cerita banyak hal gitu. Ya kita nggak perlu sombong juga, alhamdulillah sudah membantu, dia sudah sukses, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan menjadi amal soleh kita. Andai kata dia nggak menerima, tidak membalas jasa, memang kita tujuan membantu dia itu bukan untuk membalas jasa, tapi memang untuk Allah gitu. Nah, jadi kira-kira kesombongan Fir'aun ya dari segi logika situ ya masuk juga. Sampai memang dia seorang penguasa, dia pejabat. Fastakbaru, mereka maksudnya Fir'aun dan para pendukungnya itu sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka ini termasuk orang-orang yang mujrim. Mujrim itu orang-orang yang berdosa. Ayat 76. Falamma ja'ahumul haqq min indina qalu inna hada lasihrun mubin. Falamma, ketika ja'a, telah datang hum, kepada mereka, kepada Fir'aun dan para pengikutnya, apa yang datang? Al-haqqu, kebenaran, min indina, dari sisi kami. Tapi mereka malah menjawab begini, meresponnya, qalu, mereka berkata, inna hada lasihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Jadi bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa itu ya dianggap sihir. Kamu bohong, kamu cuma melakukan tipu daya saja, wahai Musa. Jadi tetap ditolak ya bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Maksudnya falamma ja'ahu Musa bil adillati dalat 'ala rububiyah wal uluhiyah. Ketika Nabi Musa menjelaskan tentang konsep ketuhanan, rububiyah, uluhiyah. Karena kan Firaun itu ngaku jadi Tuhan juga. Jadi ya manusia yang tersombong di muka bumi adalah mereka yang ngaku jadi Tuhan. Kalau yang lain kan cuma ngaku jadi nabi. Ngakunya cuma jadi nabi, tapi kalau Firaun ini ngakunya jadi Tuhan. Kan Tuhan itu yang bisa memberi, menciptakan segala macam. Nabi Musa sudah menjelaskan konsep rububiyah, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang memberi adalah Allah, yang mengatur adalah Allah. Tapi Firaun ini ngaku jadi Tuhan. Dia juga sebenarnya punya logika ya, mungkin pernah kita jelaskan tentang logika Firaun waktu berdebat dengan Musa. Saya ini Tuhan. Karena saya berkuasa, namanya Tuhan itu, saya bisa memberi, saya tidak bisa memberi. Terserah saya, itulah Tuhan. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Satu contoh, manggillah Fir'aun 2 orang. Kalau saya Tuhan, Tuhan itu kan berkehendak mematikan dan menghidupkan. Maka yang satu saya biarkan hidup, yang satu saya bunuh. Langsung dibunuh, matilah. Tuh lihat, saya inilah Tuhan. Berarti saya punya kekuasaan, ada yang hidup dan ada yang mati. Dia matinya karena dibunuh itu. Itu tandanya Tuhan berkuasa. Nah, logika Musa juga cerdas. Oke lah, kamu bisa mematikan dan membiarkan hidup. Coba sekarang, yang sudah mati kamu hidupkan lagi. Gitu. Nah, sekarang Fir'aun nggak bisa. Kalau Tuhanku yang sebenarnya Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati.
Kamu hanya bisa mematikan orang yang hidup, tapi tidak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nah, dia kalah logikanya. Berarti jelas dia bukan Tuhan. Nah, tapi selalu dibantah ya tentang adilah ar-rububiyah, tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang konsep tauhid uluhiyahnya. Qalu inadan wa habban lisyahwat. Mereka selalu menentang dan mereka cinta kepada nafsu. Di Fir'aun itu ya, syahwat kepada nafsu. Dia selalu mengatakan inna hada la sihrun wadihun. Ini sihir yang wadih, yang jelas, yang nyata. Ini rekayasa Musa saja karena pinter omong jadi bla 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 dan seterusnya. Ayat 77. Qala Musa. Musa berkata, Ataquluna lil haqq lamma ja'akum? Pantaskah kamu berkata seperti itu kepada sesuatu yang benar? Ini dari Allah loh. Masa kamu masih mendustakan Allah? Pantaskah kamu mengatakan ini adalah sihir? Padahal ini sesuatu yang hak yang telah ja'akum datang kepada kamu. Tapi ketahuilah, asihrun hada wala yuflihus sahirin. Bagaimanapun juga sihir itu pasti akan kalah. Wala yuflihus sahirin, para tukang sihir itu tidak akan menang. Jadi Bapak Ibu, sihir itu seberat apapun pasti akan kalah gitu ya. Jadi kebaikan dan kebatilan itu ya pasti yang menang batil ya. Apa itu? Qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi yang batil itu pasti zahuq, pasti binasa, pasti kalah. Jadi kalau di masyarakat ada cerita-cerita tentang tukang sihir, tukang santet dan seterusnya ya. Sepertinya dia gagah, dia hebat, tapi sesungguhnya dia tidak hebat, dia tidak gagah gitu. Karena ada yang lebih hebat dan yang lebih gagah itu Allah. Nanti dilawan lagi dengan ayat-ayat Allah. Yang terakhir, setelah Nabi Musa mengingatkan kepada Fir'aun, jadi tadi, apakah kamu pantas menuduh bahwa ini sihir, padahal ini sesuatu yang hak dari Allah? Qalu, mereka menjawab, siapa si Fir'aun dan tentara atau pasukannya. Qalu, mereka menjawab, ajitana lital fitana amma wajadna alaihi aba'ana. Jadi, apakah kamu datang kepada kami itu untuk memalingkan kami dari apa-apa yang telah kami dapati aba'ana, dari nenek moyang kami? Jadi kira-kira gini, Musa, tujuanmu datang ke sini ini cuma ingin memalingkan keyakinan kami kan? Kami sudah punya keyakinan dari simbah-simbah nenek moyang kami seperti ini, lalu kamu rubah-rubah supaya enggak boleh melakukan ini. Kamu palingkan kepada keyakinanmu untuk menyembah Tuhanmu. Kira-kira begitu. Kamu datang ke sini hanya untuk merubah keyakinan kami. Tidak sekali-kali, wahai Musa. Kami tidak akan meninggalkan keyakinan-keyakinan kami, karena ini adalah keyakinan nenek moyang kami. Kasihan ya, nenek-nenek suka dibawa-bawa. Terusnya kakek moyang juga ya. Ini perbuatan kakek moyang kami, nenek moyang kami. Dalam beragama itu enggak boleh menyadarkan agama karena ini dulu nenek moyang, kakek moyang kami begitu. Tapi kalau agama itu harus berlandaskan dalil. Kan ada orang yang turun-temurun ya, mohon maaf Bapak Ibu, barangkali ada keluarga kita yang masih senang melihara ingon-ingon. Ingon-ingon nggih Pak nggih. Nah, ada ingon-ingon di rumahnya.
Kalau pagi-pagi diajak jalan-jalan, kalau ngajak jalan-jalan itu biasanya bapak kalau naruh tangannya di belakang gini, itu lagi gendong, digendong. Nanti ngon-ngon itu suka diturunkan itu, turunkan kepada anak cucunya. Kalau meninggal dunia itu nanti dikasih tahu. Kalau nggak sempat ngasih tahu juga nanti dengan sendirinya itu si jin-jin itu nanti nempel kepada salah satu anak keturunannya. Ya, memang begitu ya ada. Yang mungkin saya juga pernah sempat mengatakan nggak ada, saya punya santri orang Kulon Progo itu, padahal si santrinya sudah cucunya gitu. Dia tadi sering digoda ya, ada semacamnya serangan jin bukannya gitu. Untung dia kan senang ngaji ya, jadi eh, bisa ya tertangani lah gitu. Terus saya tanya ya itu karena Simbah itu punya itu, jadi dan ketika diruqyah itu ya Ustaz Fadlan diruqyah yaitu itu ngakunya yaitu ini ya cucu saya gitu. Jadi dari sana Kulon Progo ya ikut ke sini untuk jaga cucunya. Nah, jadi turun temurun itu. Itu kalau orang nggak punya iman, ya itu memang terus dipercayai, diyakini. Ini kan kebiasaan nenek moyang kami. Kita yakini ini yang menjaganya. Gitu. Padahal kita yang menjagakan Allah, nggak perlu dijaga-jaga oleh jin-jin tersebut. Nah itu yang seperti itu ya contoh perbuatan Fir'aun itu yang selalu melanggengkan ya untuk melestarikan kebiasaan nenek moyang kakek moyangnya itu. Padahal itu keliru dalam agama. Nah itu si Fir'aun bilang ke Nabi Musa begitu. Kamu datang ke sini kan hanya untuk memalingkan kami dari kepercayaan nenek moyang kami. Ketahuilah wahai Musa, wa takuna lakuma al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Malah Fir'aun itu nuduh balik kepada Musa. Kamu berdua, lakuma, berdua, maksudnya Musa dan Harun. Kamu datang ke sini hanya untuk merebut kekuasaan kami kan di sini gitu. Kesombonganmu fil ardi di muka bumi ini. Kamu itu hanya ingin merebut kekuasaan kami. Jadi pertama tadi kamu ingin rubah-rubah keyakinan kami dan kedatanganmu ke sini kan hanya ingin merebut kekuasaan kami. Begitu kan Musa dan Harun gitu. Dan ingat bagaimanapun juga kamu begini kamu begitu wa manahnu lakuma bimu'minin, kami tidak akan pernah mau beriman kepada kalian berdua. Jadi tidak akan mau mengikuti ajakan kamu Musa dan Harun. Itu jawaban Fir'aun. Jadi kira-kira tiga jawabannya ya, membantah kepada Nabi Musa. Dan bukan hanya itu, nanti Fir'aun itu akan mempertunjukkan kekuasaannya. Nanti dia akan panggil tukang-tukang sihirnya untuk ya menyerang Musa. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya? Insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang di ayat berikutnya. Cukup kajian kita pada kesempatan pagi ini ayat 74 sampai 78. Insya Allah masih melanjutkan kisah Musa di 79-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.